Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Materi sore hari ini adalah upgrading. Kaitannya dengan tadi adalah bagaimana menggunakan sosial media kita, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu Nggak pakai. eh, apa namanya, Halo. Facebook ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah semua yang terkait dengan sosial media. Untuk meningkatkan authority kita, untuk meningkatkan em, kepercayaan orang terhadap personal branding kita. Ya, nanti boleh diterapkan. Apakah itu diterapkan di personal branding kita atau diterapkan di corporate branding kita. Misalkan Ustadz Masrufin bisa menggunakan ini di brandnya Patuh gitu ya, di aset digital, di sosial medianya Patuh atau di sosial media dirinya. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, personal branding. Seperti yang kayak saya katakan sebelumnya, bahwasanya di bukunya Pak Teguh Semwaringin, di buku Sales Magic, ya, dikatakan bahwasanya orang tidak tiba-tiba datang lalu membeli kepada kita, tapi orang melewati 4 step terlebih dahulu sebelum dia memutuskan beli sama kita. Yang pertama adalah orang harus percaya dulu sama kita, orang harus trust dulu sama kita. Ya, dari mana datangnya trust? Datangnya trust adalah dari eh, akrab dan mirip. Nah, itu yang pertama ya, dari akrab dan mirip. Atau yang kedua, orang datang, orang percaya sama kita itu karena em, apa namanya? Orang percaya sama kita bisa jadi karena authority kita, kita dikenal sebagai pihak yang memiliki otoritatif di dalam sebuah bidang tertentu. Ya, karena kita sudah membangun branding itu sejak lama. Maka kalau kita terlihat ya Bapak Ibu ya, kelihatan nggak? Halo, halo, kelihatan? Lihat coach. Ya, Oke. lihat lihat. Nah, ada 6 prinsip persuasif yang ditulis oleh Cialdini. Ini menjadi bahan pemahaman awal kita bagaimana kita menggunakan sosial media untuk berjualan. Jadi di step pertama dulu nih, orang harus trust dulu sama kita sebelum orang membeli. Ya. Lalu yang kedua, kalau mereka sudah trust Bapak Ibu, yang kedua, kita perlu memahamkan mereka bahwasanya mereka butuh dengan produk ini. Mereka butuh belajar tentang AI. Mereka butuh jadi afiliator miliaran.com. Mereka butuh dengan Magic Photo. Ya. Nah, ketiga produk ini yang akan kita fokus jualkan di sepanjang bulan Januari hingga Februari nanti. Ya, mereka butuh untuk bareng-bareng ngaji bisnis pagi di Ramadan. Ya, mereka butuh meluangkan waktu sore hari sebelum mereka berbuka untuk mereka nambah ilmu pengetahuan tentang AI dalam event ngabuburai. Jadi yang kedua stepnya apa? Kita memahamkan orang dengan segala daya upaya kita sampai mereka tuh paham bahwa mereka tuh butuh. Itu step yang kedua ya. Yang ketiga, baru kemudian give a solution. Karena mereka butuh mengadopsi AI, maka mereka solusi terbaiknya adalah mengakses kelas AI dengan biaya yang sangat murah. Karena mereka butuh pendapatan, maka mereka butuh mengakses bagaimana caranya jualan produk digital. Seperti yang sudah Bapak Ibu rasakan selama ini. Mudah, ya, tidak perlu bikin produk, murah. Gabungnya cuma 100.000, supportnya selamanya. Ya, setiap bulan sekali ada upgrading seperti ini. Ya, khusus untuk yang sudah praktek, sudah pecah telur, pasti kita akan dapat upgrading. Ya, kalau belum pecah telur, berarti belum melewati tangga pertama. Nah, tangga pertama aja ilmunya belum dipraktekkan, gimana mau di upgrading? Ya kan, yang lebih susah.
Karena di 4 pertemuan pertama itu kita ajarkan yang paling mudah. Kita ajarkan low hanging fruit teknik, ya teknik closing dari buah yang paling mudah dijangkau. Gitu ya, kalau Bapak Ibu masih ingat low hanging fruit itu. Nah, baru kemudian kita dapat ilmu-ilmu advance di upgrading setiap bulan seperti ini gitu. Nah, kalau mereka sudah ngerti, paham bahwasanya mereka butuh aktivitas, jangan bobok setelah subuh ketika Ramadan, ya. Karena Rasulullah SAW apa namanya bersabda, berdoa kepada Allah, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Berarti kalau kita tidur tuh di pagi hari kita nggak dapat keberkahan dari doa Rasulullah, ya kan? Makanya kita butuh kegiatan nih. Apa nih kegiatan yang asik setiap pagi? Selain mungkin membaca Al-Quran, ya ini kita berikan alternatif kegiatan. Ya, pondok Ramadan bisnis, pondok bisnis Ramadan di Sepandang ini. Dan sorenya dapat pahala, nggak tidur, dapat berkah doa Rasulullah, dan dapat ilmu. Yang paginya adalah mindset bisnis, yang sore harinya adalah penerapan AI dalam meningkatkan omset bisnis kita. Wah, ini step yang ketiga. Setelah yang pertama tadi apa? Meningkat apa namanya? Orang harus trust dulu sama kita, lalu dia harus sadar dengan kebutuhannya. Yang ketika kita memberikan solusi produk kita, ya. Yang keempat adalah me, apa namanya handling objection. Kalau mereka ada keberatan-keberatan itu kita mudahkan. Ya, harganya yang biasanya nggak terjangkau di tempat-tempat lain 600.000, ya, di kita cuma akses 100.000, 30 hari pertemuan di bulan Ramadan. Wah, siapa yang nggak suka Bapak Ibu? Ya, ini sudah dimudahkan sekali. Kemudian mereka apa namanya dengan berbagai macam pembayaran bank yang berbagai macam. Pakai Linkit sekarang sudah sangat mudah sekali, ya. Tinggal pilih aja yang sesuai dengan eh, model pembayaran yang kita inginkan. Pakai kris bisa, BCA bisa, apalagi BNI bisa, BRI bisa, Dana bisa, ShopeePay bisa, GoPay bisa, ya. Jadi kita mudahkan keberatan-keberatan mereka. Salah satunya yang diinisiasi oleh Pak Masrufin dan Bu Lucy, Masya Allah luar biasa sekali, sangat sangat service excellent minded banget, ya. Sampai orang nggak bisa Mas, terlanjur linkit sulit, sini saya daftarkan, transfer aja ke rekening saya secara manual, saya daftarkan saya. Karena itu adalah bagian dari handling objection. Kalau mereka punya keberatan-keberatan, kita mudahkan. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, kita masuk ke step yang pertama terlebih dahulu. Membangun kepercayaan. Dengan cara seperti apa orang bisa percaya sama kita? Nah, Bapak Ibu perlu pahami, ini ada bukunya, sudah tersedia sekarang di Gramedia. Saya pertama kali baca buku ini, Bapak Ibu, sulit sekali. Kenapa? Karena di Gramedia nggak ada, hanya bisa dibeli di Amazon bahasa Inggris. Tahun berapa ya? 5 tahun lalu kalau nggak salah, ya. Itu susah banget memahami buku ini, ya. Lalu yang kedua, waktu itu belum ada notebook LM. Wah, sekarang tinggal dimasukkan PDF-nya ke notebook LM, langsung keluar ringkasannya, ya. Makanya manfaatkan, Pak Ibu. Tapi sesuatu yang sulit yang saya dapatkan itu akhirnya saya mendapatkan pemahaman yang lebih berkesan tentang bagaimana membangun kepercayaan orang. Ada 6 cara membangun kepercayaan orang agar orang itu percaya sama kita. Namanya adalah 6 prinsip persuasif. Ada 6 cara agar orang mau percaya dan mau beli sama kita. Ada apa, Pak Bu? Coba diulangi semuanya. Mic-nya dibuka semuanya. Boleh dibuka 6 mic-nya semuanya? Oke. Ya. Oke. Ikuti kata-kata saya, ya. Silakan dibuka mic-nya semuanya. Oke. Ikuti kata-kata saya, ya. Ada 6 cara Ada 6 cara Cara untuk membuat orang percaya untuk membuat membuat orang orang percaya percaya dan membeli produk kita. dan membeli dan produk kita. membeli produk kita. 1. Satu, Satu, Reciprocity. resiprosity. resi, Reciprocity.
atau sampel gratis. atau sampel gratis. gratis. 2. atau 2. Dua, Komitmen 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 atau konsistensi terus-menerus. atau atau konsistensi terus-menerus. terus-menerus. 3. 3. Ya. 3. tiga Social proof Social Social proof proof atau gerombolan orang. atau Rombongan gerombolan orang. dan orang. Semakin banyak bergerombol, Semakin banyak bergerombol, semakin orang percaya. semakin orang percaya. 4. orang percaya. 4. Liking, 4 Liking, Liking, akrab dan mirip. akrab dan mirip. akrab dan mirip. 5. 5. Authority, 5 Authority, authority. orang percaya karena orang percaya orang karena karena penampilan kita meyakinkan. penampilan kita meyakinkan. 6. 6. 6. Scarcity, Scarcity. hukum keterbatasan. Hukum keterbatasan. hukum keterbatasan. Semakin terbatas, semakin dikejar-kejar. Semakin Semakin terbatas, semakin semakin Oke, saya bisukan semua dulu ya. Habis ini nanti langsung kita tanya jawab. Ini yang paling penting, yang paling baseline, Bapak Ibu semuanya. Banyak teman-teman yang bingung. Waduh, algoritma Instagram berubah. Waduh, algoritma TikTok berubah. Ya, saya nggak peduli dengan algoritma karena ini tuh di atas algoritma, di atas cara berpikir algoritma apa? Cara berpikirnya ownernya sosial media. Kalau kita memahami ini Bapak Ibu, mau bikin apapun, insya Allah viral. Gitu. Karena apa? Kita tidak menyentuh algoritma, kita tidak menyentuh mesin, kita menyentuh yang bikin mesin. Kita menyentuh psikologi manusia. Ya. Psikologi manusia yang kemudian dia diberi mandat oleh ownernya sosial media tersebut untuk bikin algoritma yang membuat manusia nyaman. Nah, psikologi manusia, psikologi user kan selalu ingin dibuat nyaman. Kalau dia nggak nyaman pakai TikTok, ya TikTok ditinggalkan, benar nggak? Sebagaimana dulu Friendster ditinggalkan. Ada yang tahu Friendster nggak? Ya, Friendster sudah hilang itu zaman sebelum Facebook, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita tidak nyaman dengan sebuah platform, maka orang akan meninggalkan platform tersebut. Sama, makanya semua pemilik platform tersebut akan selalu mempelajari psikologi manusia, apa yang paling membuat orang nyaman hari ini. Artinya semua algoritma yang mereka bikin selalu ngikutin psikologi manusia. Nah, kita sekarang ngomongin psikologi manusia. Jadi ini akan selalu relevan dengan algoritma model apapun. Ya, timeless, evergreen, berlaku sepanjang zaman. Kalau Bapak Ibu memahami 6 prinsip ini dengan baik, maka Bapak Ibu ilmu ini bisa digunakan di zaman apapun, ya, tidak tergantung dengan platform apapun atau algoritma apapun. Sepakat Bapak Ibu? Kita belajar sama intinya inti? Sepakat? Yang sepakat, tolong acungkan tangannya atau tepuk tangan dulu dong di situ. Nah, ada nggak tepuk tangannya? Sepakat. Ya, sepakat ya. Wah, oke, siap. Oke, kalau sepakat kita bahas yang pertama dulu. Manusia manusia selalu tertarik. Manusia selalu suka dikasih gratis ya. Desire to give back in kind when you receive an unexpected gift. Bapak Ibu, siapa yang nggak suka gratisan? Ya, pasti kita semua suka gratisan. Itulah kenapa sebelum saya bikin bootcamp link, 2 hari sebelumnya selalu ada webinar dan 7 hari sebelumnya selalu ada webinar gratis. Ya, ada juga ebook yang saya bagikan gratis. Karena manusia suka yang gratis-gratis dan mereka cenderung tidak bisa menolak penawaran setelah mereka dikasih yang gratis-gratis. Setelah mereka mendapatkan manfaat dari kita. Semakin banyak hal gratis yang kita berikan kepada mereka, semakin sulit mereka menolak penawaran kita. Dalam bahasa Jawa, namanya adalah ewuh pakewuh.
Nah, filosofi Jawa ini ternyata juga sudah dibaca oleh Dr. Robert Cialdini. Ini bukan hanya filosofi Jawa saja yang berlaku di Jawa. Semua orang di dunia ini ternyata memiliki psikologi yang sama. Mereka cenderung ewu pakai ewu, mereka cenderung susah mau nolak penawaran kalau mereka sudah mendapatkan banyak sekali manfaat dari kita. Jadi, apa best practice-nya? Silahkan dibuka open mic-nya ya. Setelah ini apa kira-kira yang akan Bapak Ibu berikan? Benefit apa yang bakal Bapak Ibu berikan agar orang-orang ini, target market kita ini susah menolak penawaran kita? Silahkan open mic-nya, berikan satu pendapat Anda. Ini mumpung mumpung kita masih agak panjang ya, dan mumpung orangnya sedikit di sini, jadi bisa langsung sharing. Silakan idenya. Manfaat apa yang bisa kita berikan agar orang susah menolak ketika nanti kita berikan penawaran? Ada? Contoh-contoh konkret ya, contoh konkret. Ketika saya masuk mall, masuk Matahari, pasti dan pasti saya disamperin mbak-mbak cantik, ya. Saya sampai deg-degan kalau saya sama istri saya, ya. Pasti tanda Kok tangannya tajam banget ya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena mbak-mbak ini memberikan satu yang tidak bisa saya tolak, apa itu? Parfum gratis. Ah, itu ya. Contoh lagi. Gratisan-gratisan yang kita sering diberikan. Kalau masuk ke Superindo ya, ada potongan buah kecil-kecil yang siapa saja boleh mencoba. Ya, habis mencoba itu ya susah, mau enak ya ternyata. Ya, kalau kecuali enak ya. Gitu. Oke, best practice-nya dalam hal kita mau menawarkan link affiliate. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita berikan secara gratis? Saya sudah kasih webinar apa namanya webinar gratis 2 kali. Nah, apalagi halal gratis sebelum mereka melakukan pembelian. Any idea? saya Pak Iko, Lah, silakan. saya berikan berikan e-booknya. Berikan ebook boleh. Ya, kita bikinkan ebooknya insya Allah. Sebentar, saya harus butuh ebook link affiliate. Ya, oke. Link affiliate, ebook link affiliate. Oke, ada lagi? Ya, masih Bro. Eh, kalau ada semacam website gitu yang bisa untuk dijadikan bahan iklan apapun gitu, kayak misalnya WSP gitu. Jadi apa kita ajari mereka cuma kita kasih link saja atau semacam jadi ada pengajaran sehingga mereka nanti agak tertarik. Karena ini sudah pernah saya apa namanya praktekkan juga kan gitu. Jadi semacam kalau ada juga semacam dialing, nah, sehingga mereka nanti ketika apa namanya ketika eh, mau ikut terus kemudian mereka mau mempraktekkan saat itu juga kan waktunya agak lama sehingga itu memberikan antara kita dengan dia itu satu kesamaan seperti yang disampaikan tadi mungkin seperti itu Mas. Oke, apa tadi usulannya Ustaz? Ya, apa namanya diberikan akses untuk bisa memposting di website tertentu yang kita sediakan gitu. Oke, siap. Kita udah sediakan belonjo ya. Monggo bisa dimanfaatkan itu dengan baik Bapak Ibu ya. Oke, akses posting di website belonjo.id. Saya tulis begitu ya. Akses posting gratis di website belonjo.id. Oke, ide lain? Oh, Bapak Ibu sih. Hmm. Ada lagi? Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kita memberikan reciprocity itu adalah sesuatu yang relevan. Misalkan, kalau kita mau bahas webinar link apa namanya kita mau bahas bootcamp link affiliate, maka e-booknya ya juga harus tentang link affiliate gitu ya. Kalau kita mau kasih
apa namanya website, mungkin ini nanti cocoknya itu adalah di kelas SEO, Pak Mas Rufin. Siap, siap. Nah, contohnya begitu ya Kak. Kemarin nih, blonjo.id gratis. Kasih Mas ya. Blonjo gratis. Nah, Ya, udah. gitu ya. Baru nanti yang lain-lain. Atau dikasih fasilitas free riset kata kunci boleh ya. Oke, sudah bisa memahami ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua adalah komitmen, desire to maintain consistency in what you've already said or done. Ya, jadi komitmen itu adalah misalkan kita batasi voucher ini hanya bisa dilakukan antara tanggal segini sampai tanggal segini dan terbatas 100 orang. Ya udah, itu jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Nanti akan membuat orang kecewa. Contoh nih kita udah ngomong, ini cuma bisa dipakai sampai tanggal 17. Tanggal 18 dia coba dan ternyata bisa, orang akan jadi nggak percaya, nggak trust sama kita. Ya, komitmen. Jadi komitmen itu adalah istilahnya kita menjaga konsistensi, desire to maintain konsistensi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Dan eh, orang akan percaya sama kita kalau kita mendeliver produk kita sesuai dengan yang dijanjikan, gitu. Bahkan kalau bisa lebih, gitu kan, lebih dari yang dijanjikan. Nah, kira-kira nih, dari produk yang sudah kita berikan, kan kemarin Bapak Ibu pasti ikut 2 kali ya, ikut kelas link affiliate, bootcamp link affiliate, dan bootcamp eh, apa? Bootcamp UMKM Jago AI. Nah, silahkan dicatat komitmen apa saja yang belum saya tunaikan. Nah, sebagai tes strategis langsung ya. Silahkan diingat-ingat apa yang udah pernah dijanjikan oleh Mas Ikro, tapi belum dideliver dengan baik. Silahkan. Ada? Kalau nggak ada, berarti begini, dibalik pertanyaannya. Adakah sesuatu yang sudah saya janjikan, tapi saya memberikannya lebih? Nah, ini. Waktu Zoom. Waktu Zoom, itu kenemenen sih ya, Rodok ya. Ya, itu saya juga mengevaluasi ya. Seharusnya kalau jam 19.30 tetap harus jam 19.30. Tapi karena mungkin sholat isya kita agak mundur, tidak relevan dengan teman-teman yang di Jakarta. Mungkin nanti akan kita geser jam 20.00 ya, waktu Zoom-nya. Biar kita bisa menjaga komitmen. Riset produk yang akan dijual biasanya makan waktu. Iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Itu ya dijadikan gratis ya. Apa tadi usulannya riset produk? Ada yang mau dibaca Bang? Pastinya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga social proof. Social proof itu adalah eh, bukti publik. Nah, bahasanya adalah bukti publik. Biasanya kita menggunakan testimonial, ya. Testimonial yang sangat alamiah, gitu. Testimonial yang sangat alamiah. Dari orang-orang dari komitmen mendeliver produk yang sangat berkualitas, biasanya orang-orang akan puas tuh dengan produk kita. Nah, kalau orang puas dengan sendirinya mereka tanpa diminta, ya seperti yang kita lihat di grup yang sangat aktif sekali beberapa orang memberikan contoh-contoh nyata yang sudah diterapkan di bisnisnya. Itu adalah social proof. Yang kedua, bisa juga dari foto. Ya, ini terutama kalau offline ya Bapak Ibu ya. Gunakan tuh foto-foto itu. Foto. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Instagramnya miliaran.official, Bapak Ibu bakal melihat di sana apa yang saya katakan di sana. Kita langsung strategis ya. Oke, ya. Yang pertama adalah
1.583 plus UMKM telah dilatih. Ya, 51 plus kota telah dikunjungi. Nah, ini adalah bagian dari penerapan prinsip social proof. Udah 1.500 orang ya yang dilatih. Nah, terutama kalau nanti ada foto-fotonya tuh. Foto dengan banyak orang dan lain sebagainya. Ya. Kalau foto dengan tokoh, apakah relevan dengan social proof? Beda. Kalau toko apa namanya? Foto dengan tokoh beda dengan foto dengan banyak orang tadi, ya. Kalau foto dengan banyak orang itu prinsipnya tadi, semakin berkerumun, semakin bergerombol, semakin dianggap terpercaya. Bapak Ibu bisa lihat. Misalkan Bapak Ibu naik sepeda motor, naik atau berkendara keluar kota yang belum Bapak Ibu kenali dan Bapak Ibu belum punya referensi kita mau makan di mana, perut udah lapar keroncongan, tibalah kita di sebuah jalan yang di sebelah kirinya tuh banyak berjejer warung-warung makanan. Kira-kira Bapak Ibu akankah memilih warung yang sepi, cuma ada 2 sepeda motor di sana, atau warung yang rame, ya, yang banyak banget sepeda motor, antri-antri gitu ya. Ketika masuk juga ramai banget orang-orang. Bapak Ibu pilih yang mana? Warung yang sepi atau warung yang rame? Yang rame, Coach. Kenapa, Bu? Yang rame. Kenapa pilih yang rame? eh Terlihat seperti, wah enak nih, banyak yang beli gitu. Iya, gitu ya. Jadi kita belum merasakan, gustatory, olfaktori kita belum merasakan. Tapi kita percaya sama lidahnya orang-orang banyak itu. Kira-kira begitu ya. Padahal lidah kita belum belum merasakan kan gitu. Itu adalah prinsip dari social proof. Ya, bagaimana penerapannya dalam eh, menjual, menawarkan bootcamp link affiliate? Nah, ada ide? Silakan. Yuk, kita langsung praktek nih. Langsung praktek mikir gimana ya cara penerapannya. Saya kasih clue, testimoni, angka, numbers, 15 orang. Makanya saya sangat ambisius. Saya ingin 100 orang nih yang ikut kelas saya. Kenapa? Semakin banyak akan semakin percaya. Ini akan menimbulkan gerakan yang luar biasa dahsyat. Ya. Kalau kalau kecil jumlahnya orang nggak percaya, Bapak Ibu. Ya. Social proof dari webinar di YouTube. Gimana tuh? Boleh Om Wei disampaikan via via oral nih, via oral lagi. Langsung ngomong maksudnya ya. Penjelasannya bagaimana tuh? Social proof. Oh, mic-nya error. Gimana ya maksudnya social proof dari webinar di YouTube? Semakin banyak yang ikut webinar, semakin terkesan seminar ini diminati, ya, bootcamp ini diminati. Benar nggak? Dan itu nanti bisa dikombinasikan dengan scarcity. Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini 1.279 orang, ya. Tapi mohon maaf sekali, karena keterbatasan mentor, kami hanya menerima 100 orang saja, ya, di pendaftaran kali ini. Nah, karena terbatas, silahkan langsung hubungi afiliator silahkan menghubungi miliaran warrior yang mengabarkan webinar ini. Sekarang juga kami tunggu 15 menit ya. Nah, itu Bapak ini scarcity digabungkan dengan scarcity, prinsip nomor 6 ya, keterbatasan. Semakin terbatas semakin dikejar-kejar. Gitu ya. Yang awalnya tadi apa tuh? Social proof. Makanya harus hadir banyak Bapak Ibu. Kita harus hadirkan banyak. Gitu ya. Kalau masing-masing orang yang hadir hari ini apa namanya saling melempar, gitu ya, wes
Biar Om W aja lah yang ngajak banyak orang. Saya tak santai-santai aja. Om W nanti berpikir juga, ya biar Bu Maimunah aja lah yang ngajak banyak orang. Saya tak santai-santai aja. Akhirnya nggak ada yang hadir Bapak Ibu. Gitu ya. Nah ini makanya perlu komitmen. Nah sekali lagi komitmennya. Kita menghadirkan berapa orang. Harus ada pikiran otak kita harus terbayang tuh. Kalau saya ingin 100 closing ya saya harus menghadirkan berapa orang. Alhamdulillah tingkat closing kita hari ini sudah 60% Bapak Ibu ya. Tingkat closingnya 60%. Jadi kalau Bapak Ibu ngajak lebih banyak orang lagi, maka yang closing juga lebih banyak orang lagi. Oke, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Prinsip yang keempat, liking. Liking itu adalah akrab dan mirip. Ya, akrab dan mirip. Orang lebih suka hari ini afiliator-afiliator itu lebih banyak menjual. Ya, artinya gini, perusahaan-perusahaan lebih suka bekerja sama dengan afiliator. Yang afiliator itu dalam mereview produk pakai baju seadanya, tanpa make up, backgroundnya ya rumah-rumah kumuh, ya rumah dia biasanya nggak di studio, daripada di-endorse oleh Raffi Ahmad. Karena ketika di-endorse oleh Raffi Ahmad, orang berpikir, masyarakat berpikir, market berpikir, ya Raffi Ahmad merekomendasikan ini produk kan karena apa? Karena dibayar. Orang tidak percaya lagi Bapak Ibu. Ya, sekarang trennya adalah ke micro influencer. Perusahaan-perusahaan cari influencer yang pendukungnya cuma 1.000 orang, cuma 4.000 orang. Ya, tapi itu dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Bayarannya kecil, tapi hasilnya banyak. Karena menerapkan prinsip yang keempat. Orang lebih percaya dengan orang yang akrab dan mirip. Ya, gitu ya. Oke, best practice-nya. Bagaimana caranya agar kita bisa menawarkan ke sebanyak-banyaknya orang untuk belajar jadi link affiliate. Ayo, kasih ide dari Bapak Ibu semuanya. Ya, masa saya terus yang ini ya. Kalau di sini udah banyak saya ya caranya ya. Nah, silakan, boleh ditulis, boleh open mic. Bagaimana caranya memanfaatkan prinsip akrab dan mirip untuk menjual produk miliaran.com? Ada? Ayo, ayo, pikirkan secara logika. Pesulap idealis ya. Ada? Oke, saya kasih clue-nya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memposisikan diri sebagai orang yang ahli jago IT. Bapak Ibu tidak perlu membranding dirinya ya sebagai jago AI engineering, prompt engineering, nggak perlu. Bapak Ibu cukup tampil apa adanya sebagaimana keseharian Bapak Ibu. Bu Maimunah dengan kliniknya ya, tampilkan personal branding Anda adalah sebagai ya sudah sebagai pemilik klinik kesehatan gitu ya. Pak Mas Rufin dengan patuhnya. Nah, branding diri Anda sebagai apa adanya gitu ya, nggak usah di engineering. Tapi kemudian akrab dan mirip itulah yang kemudian membuat orang nyaman dan kemudian Bapak Ibu bisa berkata, Bapak Ibu pengusaha umroh dan haji, nih kalau pengen menggunakan AI untuk meningkatkan authority Anda, untuk meningkatkan omset Anda bisa belajar AI di mana? Di Akademi UMKM Jago AI. Karena saya sudah belajar di sana, saya merasakan manfaatnya, saya ingin lebih banyak lagi perusahaan umroh haji, pensiar Baitullah, belajar AI. Agar mereka lebih mudah hidupnya, lebih mudah ningkatin omsetnya. Itu akrab dan milik. Sebagai sesama pengusaha umroh dan haji, Bu Maimunah juga sama, ya kan? Nah, Bapak Ibu, saya nggak jago AI, ya. Saya orang yang fokus bisnis di bidang kesehatan.
Tapi kalau mau bisnis kesehatan kita naik omsetnya luar biasa dahsyat, ya, yuk kita belajar di sini. Nah, itu ya, akrab dan mirip. Bisa dipahami prinsipnya? Nah, Umbe ya. Lah itu Mas sering ngejar sampai ahli sampai gak memulai jalan. Ya, ada itu yang dinamakan saya baru baca menyelesaikan bukunya James Clear. Judulnya adalah Atomic Habit. Jadi lebih baik kita bertumbuh 1% ya daripada kita menyempurnakan sampai sempurna tapi nggak gerak-gerak. Menyempurnakan ide sampai 100% tapi nggak gerak-gerak. Makanya saya banyak-banyak minta maaf pada Bapak Ibu ya kalau banyak kekurangan dalam mengembangkan ini. Karena saya prinsipnya 1% setelah membaca buku itu. Ya, 1% saya mengetahui, 1% saya praktekkan. Ada orang mengkritik, berarti saya sudah harus tumbuh 2% dengan memperbaiki itu. Ada lagi orang mengkritik, berarti saya harus menambah 3%. Terus bertumbuh begitu Bapak Ibu. Ya, pahami bahwa kritik itu adalah obat yang menumbuhkan kita. Ya, kalau kita menganggap kritik adalah sesuatu yang menyakitkan, kita takut kritik, maka itu tadi kita terjebak dalam tyranny of or. Ya, tyranny of or itu adalah eh, tirani atau. Nah, tirani atau istilahnya yang membatasi diri kita. Kalau nggak sempurna, nggak saya mulai. Itu kira-kira. Bapak Ibu nggak apa-apa, kita bertumbuh sama. Sama seperti UMKM yang lain. Sama, saya dulu sama, Bu, seperti jenengan. Gitu ya. Sama seperti jenengan. Saya tidak tahu bagaimana caranya pakai AI. Tapi alhamdulillah setelah saya pakai AI, luar biasa dahsyat sekarang pertumbuhan. Saya jadi bisa bikin poster, saya bisa bikin video, ya, saya bisa bikin foto produk yang keren dan sebagainya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Luar biasa. Sering produk knowledge udah ada, tapi belum 100% menguasai. Nah, nggak apa-apa. Bertumbuh aja terus ya. Gunakan grup untuk bertanya Bapak Ibu. Jualan aja dulu. Jualan aja dulu. Saya kemarin itu ada orang nawarin saya bisnis British Propolis. Terus saya tanya, ini MLM ya Pak? Bukan Mas, ini bukan MLM. Saya tanya, Bapak kalau jual ini dapat komisi nggak? Ya, dapat komisi. Kalau Bapak ngajak saya, terus saya jualan, Bapak juga dapat komisi nggak? Ya, dapat komisi. Nah, itu sistem MLM, Pak. Apa bedanya dengan MLM? Bingung dia, gitu ya. Saya menghargai beliau. Saya sangat appreciate sama beliau. Karena beliau belum paham sistemnya, beliau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, tapi beliau sudah mau berprogres. Beliau mau take action untuk jualan. Nggak masalah, product knowledge itu nggak tahu semuanya, nggak masalah. Ya. Dia bahkan jujur dengan saya, iya ya, saya kurang paham. Coba saya tanyakan dulu pada apa namanya sponsor saya. Oh nggak Pak, mau. Coba kalau tidak ada pertanyaan kritis seperti saya, dia nggak akan bertumbuh Bapak Ibu. Ya, makanya tawarkan aja dulu. Kalau ada orang tanya macam-macam, itulah kesempatan kita untuk upgrading. Tanya sama sponsor, akhirnya dijelaskan ini bedanya MLM dengan sistemnya British Propolis. Ketika disampaikan kepada saya jadi paham. Oh, ini bedanya. Ya, coba kalau nggak ada yang bertanya. Coba kalau dia tidak berani mengajak orang, menunggu 100% memahami produk knowledge terlebih dahulu. Ya nggak jalan-jalan gitu ya. Oke. Jadi nggak ada masalah ya, liking. Ya, orang lebih percaya sama kita kalau kita itu mirip akrab sama mereka. Yang sudah di dunia bisnis kecantikan, ya tetaplah di bisnis kecantikan gitu. Tapi bisnis kecantikan yang melek AI, yang jago AI, karena udah belajar di kelas kita. Yang ada di bisnis madu, tetaplah jualan madu, ya, tetaplah jualan madu. Nah, keberadaan kita di sini adalah untuk membantu sebanyak-banyaknya UMKM lain, ya. Nah, yang kelima, authority. Desire to trust and agree with an expert based on visual. Ya, based on visual, gitu ya. Orang percaya sama kita karena penampilan kita. Contoh nih, ya, contoh. Kita masuk rumah sakit,
Dokternya nggak pakai pakaian jubah putih. Yang pakai pakaian putih laboran. Kan sama, laboran juga pakai baju putih juga. Ya. Nah, dua orang ini, padahal dokter sudah spesialis, satunya laboran. Secara visual kita lebih percaya sama siapa? Kalau ya. Nah, atau pertanyaan mudahnya begini, kalau kita kemalingan, naudzubillahi min dzalik, ya, kita lapornya sama siapa? Nah, oke, Bu Kamik, kita kemalingan, kita lapornya sama siapa? Polisi. Oh, Ibu masih percaya sama polisi ya? Iya betul ya. Betapapun kita hari ini tidak percaya sama institusi kepolisian, tetap kalau kita itu kemalingan ya lapornya ke polisi. Kenapa? Karena pihak otoritatif yang kita anggap berhak berpendapat tentang hal itu adalah polisi. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya dalam bisnis kita, Bapak Ibu. Bagaimana? Gunakan jubahnya, ya. Gunakan jubahnya. Seperti Bu Lucy, beliau menggunakan jubah AI. Ini loh hasil-hasil eh, apa namanya editing foto pakai AI. Share terus ya secara komitmen gitu ya. Jubah AI-nya digunakan, hasil-hasil AI-nya digunakan, video AI-nya digunakan, copywriting-nya pakai AI digunakan, semuanya digunakan sehingga orang merasakan langsung paparannya, si begohnya, ya. Oh, dulu sih kok keren-keren ya postingannya. Ah, karena saya pakai AI. Kamu pengen belajar juga? Ini aja ikut. Kalau kita mau menawarkan kelas AI tapi kita nggak pernah praktek, ya, nggak pernah pakai magic foto, padahal udah diberikan gratis. Kalau jual itu adalah 200.000. Dijual 200.000, kita harus beli 200.000, tapi kita kasihkan gratis kepada Bapak Ibu. Nggak dipakai ya sayang eman-eman ya kan, gunakan semua bangun authority di bidang AI, terus ngomongin AI walaupun Anda tetap jualan madu, walaupun Anda tetap di dunia kesehatan, walaupun Anda adalah content creator, tapi AI, nah, dipermudah dengan AI di berbagai bidang kita. Ya, bisa dipahami ya, gunakan jubahnya kalau dalam hal digital adalah konsisten setiap hari posting pakai AI. Ya, tunjukkan kemampuan AI Anda agar layak orang menganggap Anda layak berbicara tentang AI, gitu ya. Orang percaya kalau Anda ngomong tentang AI di bidang Anda masing-masing. Keenam, scarcity, desire to get something that is limited or difficult to obtain. Ya, time, waktunya terbatas. Waktu pendaftarannya hanya bisa sekarang sampai tanggal 17. Quantity terbatas hanya 100 orang. Gitu ya. Nah, space ya, quantity mungkin sama space dalam hal ini sama ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah jam 16.30 menit. Apakah sudah dipahami semua ataukah ada yang kurang dipahami atau mau dibahas lebih dalam? Kalau sudah paham, kita akan lanjut bagaimana best practice-nya penerapan dalam sosial media. Ada yang belum punya sosial media di sini? Yang belum punya Instagram, boleh acungkan tangannya. Oh iya ya, nggak bisa di-save, bahas si coklat ya. Ternyata Bu Lucy memperhatikannya. Terima kasih Bu Lucy. Tolong ini ya, lidah saya dibenerin ya. Sering keceplosan. Mohon maaf. Ya, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom komentar ya. Yang belum punya Instagram, tulis belum, 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 belum. Nah, ada? Nggak ada ya, saya anggap semua sudah punya ya. Yang belum punya TikTok, silahkan tulis belum, 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 belum. Atau yang belum punya Instagram, tulis belum IG.
atau IG belum ya. Yang belum punya TikTok, TikTok belum. Yang belum punya Facebook, Facebook belum. Kenapa saya mulai dari yang prinsip? Karena kita bisa menerapkan ini di semua kanal media yang kita gunakan. Sudah tapi jarang disentuh, Pak Mas Rufin ya. Pak Awal, TikTok belum. Ada lagi? Oke. Oke. Ya, sudah semua berarti ya, Bapak Ibu. Best practice-nya bagaimana? Best practice-nya ada 3 poin. Ada berapa Bapak Ibu? Boleh buka mic-nya semua. Ada berapa poin? Silahkan dicatat. Saya nggak ada slide-nya soalnya. Ada 3. Poin. Jadi, Ada 3 poin ya. Yang pertama, komitmen. Upload konten. Nah, yang pertama poinnya ya. Komitmen upload konten. Yang pertama apa Bapak Ibu? Upload konten. komitmen upload konten. Oke. Upload konten yang bagaimana? Yang kedua, konten unik dan UGC. Yang kedua apa? Konten unik dan UGC. 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 UGC itu singkatannya adalah User Generated Content. Habis ini saya jelaskan ya. Yang kedua, ulangi ya. Yang kedua, konten unik dan UGC. Apa? user generated content. Mm-mm. Coba diulangi. Dua. Dua, konten unik dan UGC. Nah, User konten unik generated. dan UGC. Ya. Tiga. Tiga. Halo? Tiga, Tiga. Konten memancing engagement. konten Tiga, memancing konten memancing engagement. engagement. Oke, ini ya 3 poin yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama, kita bermain dengan game of commitment terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, latih diri Anda dalam 100 hari ke depan untuk terus komitmen konsisten upload tiap hari. Upload tiap hari di jam berapapun dulu ya. Yang paling mudah bagi Anda. Pokoknya jangan ada satu hari pun yang Anda tidak upload konten. Bisa dipahami? Ya, Oke, ya. Konten yang gimana? Jadi gini, saya bisanya pagi Mas, boleh pagi ya. Siang Mas, boleh siang. Malam Mas, boleh. Waktu favorit Anda. Saya nggak pasti Mas, saya orangnya pelupa. Nah, ini berarti belum komitmen ya. Caranya tahu bahwa kita sudah komitmen itu kita pasti konsisten. Konsisten itu sebenarnya satu tahap di bawahnya komitmen. Kalau komitmen itu katanya Pak Tunda Semwaringin adalah susah senang dijalanin, pahit manis dijalanin, sehat sakit dijalanin. Wah, gitu ya. Gitu. Sakaratul maut, pokoknya belum sampai tenggorokan, tetap dijalanin. Nah, kira-kira begitu ya. Kenapa kok maksa kayak begitu sih? Karena kita sudah tahu, Bapak Ibu, ya, bahwa ini adalah tabungan peristiwa. Kita nggak akan tahu orang-orang yang terpapar dengan konten positif kita itu dia tergerak dari konten yang mana, ya. Nah, untuk mendapatkan konten yang bagus itu Bapak Ibu harus komitmen dulu, terus perbaiki tiap hari, ya nggak usah mikir. Nah, gitu ya, nggak usah mikir, pokoknya targetnya adalah harus update konten tiap hari. Nah, oke ya, bisa dipahami prinsip yang pertama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? terus Oke, konten yang seperti apa Coach? Yang saya sarankan adalah konten yang unik dan UGC.
memang kita sudah mudahkan. Setiap hari saya akan rilis satu konten untuk digunakan sebagai eh, bahan marketing Bapak Ibu. Ya, kemarin udah video kita rilis. Hari ini sebenarnya tadi pagi sudah mau saya rilis, tapi ada beberapa copywriting yang harus saya review ulang. Habis ini ya, habis selesai ini langsung saya share. Tinggal diekspor aja. Hari ini adalah real apa namanya story, ya story, biar bisa digeser-geser begitu, carousel. Ya besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya algoritma si Instagram ini dia nggak suka dengan konten-konten yang yang nggak unik. Kan orang akan bosen ya kan, orang akan bosen. Maka lebih bagus itu kalau kita generate sendiri dengan kreativitas sendiri. Kan Bapak Ibu sudah kami kasih ilmu AI. Ya, tinggal pakai Magic Photo bikin carousel sendiri. Tinggal bikin ya sesuai dengan POV-nya Bapak Ibu semua. Ya, dengan POV-nya seorang tenaga kesehatan, dengan POV-nya seorang pebisnis umroh, dengan POV-nya seorang pembisnis rempah-rempah atau bumbu, ya beda-beda. Dan itu akan lebih unik, akan POV yang masing-masing berbeda itu akan lebih dihargai oleh algoritma sosial media. Karena POV-nya beda. Mungkin ngomongin AI sama, tapi POV-nya Om Wei yang expert di bidang AI dibandingkan dengan eh, apa namanya Bukan modal ya. POV-nya Pak Makir yang nol betul sama AI gitu ya. Itu mungkin beda gitu. Dan itu yang unik. Ya, user experience yang unik itulah yang dihargai, punya pasarnya masing-masing di Instagram. Maka nanti akan menjadi causal loop yang saling mempengaruhi. Oh, kalau dari POV-nya ini kemarin dapat AI kayak gini. Kalau dari POV-nya ini orang tuh akan semakin teredukasi, Bapak Ibu. Ya, pasar kita akan semakin teredukasi dan semakin mudah mengajak mereka untuk belajar tentang AI. Makanya UGC, User Generated Content, itu lebih dihargai oleh Google. Algoritmanya akan lebih bagus, ya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu tidak punya waktu untuk bikin video, bikin foto, atau bikin apapun ya, materi pakai aja punya kami nggak apa-apa. Itu pokoknya syarat pertama ya, istilahnya syarat sahnya eh, miliaran warrior harus konsisten. Nah, sudah itu sudah dipenuhi dulu. Yang penting sah dulu ya. Yang penting sah dulu. Baru tingkat kehusukan yang berikutnya adalah bikin dengan POV-nya sendiri. Apa ya, bikin apa ya, bikin konten apa ya, tinggal tanya sama ChatGPT. Kalau masih bingung, konsultasi dengan kita di grup. Ya, itu nanti kita share. Habis ini kita share ya. Caranya membuat ide konten selama 7 hari dari POV pekerja kesehatan, dari POV apalagi POV laki-laki. Ya, di sini kita praktekin. Ada pertanyaan dari prinsip yang kedua? Nggak ada? Sudah bisa dipahami? Lanjut, Coach. Yang ketiga adalah konten harus memancing engagement. Engagement itu adalah interaksi. Interaksi. Itu ada 3 syaratnya. Ada berapa syarat untuk memancing engagement? 3. Ada 3. Yang pertama adalah hook. Yang pertama apa? Hook. Ada hook. Ya. Hook itu sebenarnya ya rentan dengan gimmick sih. Tapi intinya hook adalah membuat orang penasaran dan membuat orang mau stay dalam 3 detik pertama. Berapa Bapak Ibu? 3 detik pertama. Tugas Anda berat. Bagaimana meyakinkan orang agar terus menonton dalam 30 detik, 60 detik, 1,5 menit, ya 2 menit. Itu dimulai dari 3 detik pertama. Gitu ya. 3 detik pertama. Bapak Ibu nanti boleh lihat ya beberapa apa namanya konten yang udah kita bikin, dipelajari, bikin sendiri ya. Ingat ya, UGC. Nah, ini level yang ketiga. Kita sudah mulai terstruktur, tapi mungkin Bapak Ibu dalam 15 konten kita yang pertama, itu yang penting konsisten aja dulu, itu nggak masalah ya. Tangga yang kedua, baru kemudian kita bikin yang unik. Ya, nanti akan menemukan karakter Bapak Ibu sendiri. Jangan berusaha menjadi orang lain ya. Ingat prinsip akrab dan mirip. Jadilah diri Anda sendiri, sehingga akan Anda menarik orang-orang yang akrab dan mirip dengan tipikal Anda.
gitu ya. Yang di dunia kesehatan yang akan menarik orang-orang di dunia kesehatan yang masing-masing punya pasar sendiri-sendiri, ya kan? Nah, yang di dunia kerelawanan, mungkin sekarang dunia slow living ya, seperti Pak Awaludin ya, ya akan menarik orang-orang yang mirip dengan kita, kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena konten kita unik. Karena konten kita hanya bisa ditemui ya di channel kita aja, di sosial media kita aja, gitu ya. Nah, yang kedua syaratnya yang pertama tadi untuk bisa mendapatkan engagement, yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Hook. Hook. Nah, yang kedua adalah hmm, informatif atau bermanfaat, beneficial bahasanya, valuable or beneficial. Apa Bapak Ibu? Informatif, Valuable, valuable, Atau and valuable atau beneficial. beneficial. Valuable itu informasi kita itu dianggap penting, dianggap bernilai. Contoh saya pernah bikin video ya. 5 video AI, 5 tools video, 5 tools AI untuk bikin video yang harus kamu coba di 2026. Nah, itu yang pertama hooknya. Kenapa 5 judul ini mengandung hook atau membuat orang tertarik, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa judulnya yang saya baca tadi 5 AI tools untuk bikin video promosi UMKM yang harus kamu coba, yang harus UMKM coba di 2026. Nah, kenapa karena ini ada membuat orang angkanya. tertarik? Kenapa? Karena ada angkanya. Ada angka. Nah, karena ada angkanya. Di dalam video singkat ini kita jadi tahu ada 5 alternatif bikin video ya yang bisa kita pakai. Selama ini saya cuma pakai Sora gitu ya. Yang 4 lainnya apa ya kira-kira ya? Nah, gitu kan bikin orang penasaran. Lalu yang kedua, valuable. Sepanjang perjalanan kita itu kontennya harus valuable. Sehingga kalau dianggap bernilai, orang bakal ngapain kalau konten kita dianggap bernilai informasinya? Orang akan menunggu. Orang akan menunggu. Sampai kapan? Ya, Sampai videonya selesai. Kalau dia puas dengan informasi kita, apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Apakah dia ingin kehilangan informasi tersebut? Sekali lalu lalang saja, setelah itu udah hilang begitu saja? Kalau dianggap konten kita valuable? Akan disimpan. Yes, itu tujuannya. Algoritmanya sama semua. Ketika konten kita dianggap valuable, konten kita dianggap beneficial, ya, maka oleh algoritma sosial media apapun akan semakin disebarkan ke banyak orang. Tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Algoritmanya dibikin begitu. Psikologinya apa? Filosofinya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Sesuatu yang dibutuhkan. Ya, kenapa tuh kalau dibutuhkan? Nih ya, dari otaknya orang yang punya sosial media, dari ownernya sosial media nih. Kalau konten itu disimpan, suatu saat orang akan kembali lihat-lihat bookmark hasil simpanan itu. Benar nggak? Orang lihat-lihat kembali berarti tambahan traffic ke aplikasi saya. Membuat orang semakin loyal dengan aplikasi saya. Membuat orang akan kembali lagi, dan kembali lagi karena ada sesuatu yang disimpan di sana. Ada bank yang menyimpan konten di sana. Benar nggak Bapak Ibu? Menguntungkan nggak bagi pengusaha sosial media? Kalau dia dapat traffic lagi, hanya dari sesuatu yang pernah dia simpan. Menguntungkan nggak? Menguntungkan. Ya, karena dia dapat traffic gratis, benar nggak? Maka dari itu, kita harus berupaya bikin konten tuh yang valuable biar mendorong orang untuk nge-save konten kita. Nah, gimana tuh Mas? Nanti itu ya, lebih dalam lagi itu di kelas konten aja ya. Tapi intinya begitu aja lah. Yang penting praktek Bapak Ibu ya. Nanti dengan sendirinya Bapak Ibu akan memahami. Ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga
jangan lupa memancing interaksi di 5 detik terakhir, Bapak Ibu dorong orang ya untuk komentar. Ya, coba dilihat di konten-kontennya miliaran.id ya, mendorong orang untuk komentar. Nah, mendorong orang untuk komentar. Komentar apa? Kalau kamu pengen dapat tutorial lengkap 5 video, 5 AI tools untuk bikin video promosi UMKM, ya, ketik video. Nah, aku bakal kasih link tutorialnya secara gratis. Oh, kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi orang algoritmanya semua sosial media itu sama. Kalau orang setelah nonton video kita sampai selesai, dia nge-save, dia komen, dia kasih like, ya, maka apa yang terjadi? Ikatannya, ikatan akunnya dengan ikatan akun kita akan semakin kuat. Kalau akan semakin kuat, bagaimana Bapak Ibu? Semakin kuat, konten-konten kita akan ditayangkan lebih banyak kepadanya. Kenapa? Sekali lagi, pemilik algoritma, pemilik sosial media itu semuanya punya otak bisnis. Kalau pengguna nih nyaman dengan konten-kontennya Mas Ikro, akan terus dikasih kontennya Mas Ikro. Kenapa? Karena itu akan semakin membuat waktu dia screen time di depan sosial media tersebut semakin lama. Karena dia menikmati konten-konten dari kita. Oke, kata kuncinya ada 3 Bapak Ibu ya yang saya berikan sore hari ini. Tinggal 9 menit lagi, semoga cukup. Dicatat tadi ya Bapak Ibu. Jadi untuk bikin konten, apa namanya, 3 kata kunci untuk bermain atau jualan di sosial media. Jualan produk-produk miliaran di sosial media. Ada 3 kata kuncinya. 1, apa Bapak Ibu? Hook, Kunci pertama. hook, Kunci pertama. Apa tuh kunci pertama? Kunci yang pertama adalah komitmen atau konsisten upload produk. Ya, kunci kedua. Apa kunci kedua Bapak Ibu? konten yang unik dan UGC. Ya, kontennya unik dan UGC. Kita yang generis, kita tapping sendiri. Wah, pakai pakai HP jelek nggak apa-apa. Ya, pakai kamera burik nggak apa-apa. Orang akan semakin percaya. Ingat, ingat nih, liking. Orang lebih suka konten yang akrab dan mirip dengan mereka. Ya. 3, Memancing konten. engagement. Konten memancing engagement. Ada 5 engagement di dalam sosial media. Yang pertama adalah like. Apa Bapak Ibu? Like, Yang kedua adalah komen. Yang ketiga apa? share, Komen. Yang kedua komen. comment, Yang ketiga adalah share. Yang ketiga apa? share, Nah, yang keempat adalah save. Yang keempat apa? save, Nah, yang kelima adalah follow. Yang kelima apa? follow. Follow. Nah, follow ini adalah tingkatan yang tertinggi ya, yang paling sulit. Jadi kalau orang tuh sudah mau mengklik follow akun-akun kita, berarti dia bukan hanya menyukai konten kita saja Bapak Ibu, tapi dia menyukai rata-rata konten yang kita belikan. Makanya dia tidak ingin kehilangan. Caranya dia tidak kehilangan konten-konten update dari kita, maka dia akan follow. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke. Untuk memancing engagement ada 3 juga. Yang pertama judulnya harus ngehook. Apa Bapak Ibu? Judulnya harus. Hook, Oke. Yang kedua kontennya selama konten itu dari 30 detik itu harus full benefit, full value. Harus full apa Bapak Ibu? benefit dan value. Dan full value. Yang ketiga adalah kita minta mereka melakukan action. CTA. Yang ketiga adalah apa? Minta melakukan CTA atau CTA action. atau action ya. Nggak pengen kehilangan ini, tekan ini. Nah, kira-kira begitu ya. Kamu mau pengen lebih detail, silahkan komen video. Nanti aku kirim via DM. Nah, kira-kira kayak gitu Bapak Ibu ya.
Oke, ada pertanyaan? Bisa praktek kan? Nah, langsung praktek mulai sekarang ya. Habis ini nanti saya share prompt seperti apa untuk memberikan kita ide selama 7 hari untuk bikin konten UGC kita sendiri. Oke, mau dipraktekkan sekarang nggak? Tapi waktunya terbatas nih, cuma 5 menit. Nggak apa-apa ya. Siapa yang mau praktek nih? Ada yang mau jadi study case untuk praktek? Nggak ada, nggak perlu ya. Kalau nggak perlu mungkin bisa kita tutup. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, saya izin eh, apa namanya stop untuk rekaman ya.